Pengembangan sebuah teknologi seolah menjadi lampu hijau bagi industri perusahaan untuk penerapan proses manufaktur. Hal ini tak hanya terjadi di belahan dunia lain, namun juga telah masuk ke Indonesia. Negara kita menjadi salah satu bangsa yang memiliki banyak perusahaan manufaktur di berbagai sektor industri. Secara umum, ada 3 sektor industri di Indonesia, yakni sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, dan sektor industri barang konsumsi. Proses produksi pada perusahaan manufaktur mempunyai peranan penting untuk kelancaran bisnis. Tanpa adanya proses produksi, bisnis tidak bisa berjalan karena tidak ada produk yang dijual. Tujuan utama proses produksi perusahaan manufaktur adalah memproduksi barang dari barang mentah atau barang baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Apa tujuan dari proses manufaktur? Tujuan utama dilakukan proses manufaktur adalah untuk menghasilkan suatu komponen menggunakan bahan atau material tertentu dengan mempertimbangkan komposisi, proporsi, bentuk, atau ukuran. Jenis-jenis produksi dalam proses manufaktur. Yang pertama, jenis make to stock atau disebut dengan MTS. Make to stock merupakan tipe manufaktur yang menggunakan data penjualan sebelumnya sebagai acuan untuk perkiraan permintaan dari konsumen dan merencanakan proses manufaktur. Tipe manufaktur ini memiliki beberapa risiko karena perkiraan tersebut bisa saja meleset, seperti kelebihan stok atau stok yang tidak mencukupi. Yang kedua, jenis make to order atau MTO. Make to order merupakan tipe manufaktur yang akan melakukan proses produksi. Ketika jumlah dan spesifikasi pesanan dari konsumen sudah diterima, tipe ini membuat pelanggan atau konsumen harus menunggu barang diproduksi terlebih dahulu melalui sebuah proses manufaktur sebelum didistribusikan. Namun, risiko kelebihan stok atau stok yang tidak mencukupi dapat dihindari. Yang ketiga, jenis make to assemble atau MTA. Make to assemble merupakan perpaduan dari make to stock dan make to order, di mana proses manufaktur mulai dikerjakan sembari menunggu data pesanan dengan jumlah dan spesifikasi yang pasti dari pelanggan, sehingga pelanggan yang memesan dari produk yang sesuai dengan barang yang mulai diproduksi akan dapat menerima barang lebih cepat dan tidak memiliki waktu tunggu yang lama. Proses manufaktur dalam kegiatan produksi. Pertama, proses molding. Proses molding atau penyetakan biasanya dilakukan ketika kegiatan produksi menggunakan bahan baku yang bersifat cair atau lentur. Misalnya seperti plastik dan logam. Molding adalah proses pencetak bahan cair atau luntur menggunakan cetakan yang berbentuk dari bahan kaku dan memiliki bentuk tertentu. Cetakan ini yang dinamakan dengan mold. Yang kedua, proses forming. Forming adalah proses pembentukan. Proses forming ini biasanya menggunakan metode kompresi atau tekanan, sehingga material tidak mengalami penambahan maupun pengurangan. Dengan proses forming, massa benda juga tidak berubah. Proses ini biasanya dilakukan pada benda yang berbahan logam dan tak jarang pula dilakukan pada benda yang berbahan plastik. Yang ketiga, proses machining. Proses machining adalah permesinan dalam proses manufaktur berupa pembuangan beberapa bagian dari produk. Proses machining bertujuan untuk membentuk produk sesuai dengan desain yang sudah ditetapkan sebelum memulai proses manufaktur. Dalam melakukan pembuangan beberapa bagian yang ada di pada produk ini, proses machining membutuhkan bantuan mesin atau peralatan lain yang dapat memudahkan prosesnya. Misalnya, dengan bantuan mesin roda putar, gergaji, shear, dan lainnya yang digunakan secara konvensional, proses machining melibatkan beberapa proses. Beberapa jenis prosesnya yaitu proses pelebaran, penyekrupan, pengeboran, penggurdingan, gergaji, gerindra, pembututan. Kesimpulannya, sistem manufaktur merupakan kombinasi kegiatan dan proses yang dipakai saat produksi barang di sebuah perusahaan manufaktur. Banyak bisnis yang sudah mengembangkan berbagai proses dan sistem manufaktur yang berbeda dari waktu ke waktu. Ketika dapat mengembangkan sistem secara tepat, yaitu perintah dapat dikirimkan ke mesin, pesanan dapat didistribusikan ke para pekerja, serta dapat mengontrol kualitas.